Matius pasal 11. Ketika Yesus selesai memberi petunjuk kepada ke-12 muridnya, ia meninggalkan tempat itu dan pergi ke kota-kota di wilayah Galilea untuk mengajar dan memberitakan firman Allah. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Pada saat itu Yohanes Pembaptis sedang ada di penjara dan ia mendengar tentang apa yang dilakukan Kristus. Oleh karena itu, Yohanes menyuruh beberapa muridnya untuk pergi kepada Yesus untuk bertanya, "Apakah engkau orang yang dijanjikan untuk datang itu? Ataukah kami harus menunggu orang lain?" Jawab Yesus, "Kembalilah dan katakan kepada Yohanes tentang apa yang kalian sudah dengar dan lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit kusta disembuhkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kabar baik sedang diberitakan kepada orang-orang miskin. Diberkatilah mereka yang tidak meragukan Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, Yesus mulai berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Ia berkata, "Apa yang kamu cari dan lihat di padang belantara? Apakah sebatang rumput yang ditiup angin? Kalau bukan, apa yang kamu harapkan untuk dilihat? Apakah seorang yang berpakaian indah? Pasti tidak, karena orang-orang yang memakai pakaian indah semuanya ada di istana-istana raja. Jadi, apa yang kamu cari? Seorang nabi? Ya, Yohanes adalah seorang nabi. Akan tetapi aku berkata kepadamu, ia lebih daripada seorang nabi. Inilah yang dikatakan kitab suci tentang Yohanes. Dengarlah, aku akan menyuruh utusanku untuk datang mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan untukmu. Ketahuilah, tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis yang pernah lahir di dunia ini. Tetapi orang yang paling kecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Dari waktu Yohanes Pembaptis muncul hingga sekarang, kerajaan Allah menghadapi serangan dengan keras, dan ada orang-orang yang ingin menguasainya dengan kekerasan. Sebelum Yohanes Pembaptis datang, hukum Taurat dan semua nabi mengatakan hal-hal yang akan datang. Kalau kamu percaya pada apa yang mereka katakan, maka Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang akan datang. Orang yang memiliki telinga, dengarkanlah baik-baik. Apa yang bisa aku katakan tentang orang-orang yang hidup pada masa ini? Mereka itu seperti anak-anak yang duduk berkelompok di pasar dan saling berseru satu dengan yang lain. Kami memainkan seruling untuk kamu, tetapi kamu tidak mau menari. Kami menyanyikan lagu perkabungan, tetapi kamu tidak bersedih. Mengapa aku berkata seperti itu? Karena ketika Yohanes Pembaptis datang, ia sering berpuasa dan tidak minum anggur, tetapi orang mengatakan, dia kerasukan roh jahat. Lalu Anak Manusia datang, dan ia makan serta minum, tetapi orang mengatakan, lihatlah, ia orang yang rakus dan peminum. Ia juga teman dari para pemungut pajak dan orang-orang berdosa lainnya. Meskipun begitu, kebijaksanaan terbukti benar karena perbuatan-perbuatannya. Yesus memperingatkan orang yang tidak percaya. Kemudian Yesus mulai mengkritik kota-kota tempat ia melakukan paling banyak mujizat. Ia mencela kota-kota ini karena orang-orang yang hidup di sana tidak berhenti berbuat dosa. Ia berkata, "Celakalah kamu orang-orang Korazim, celakalah kamu orang-orang Betsaida. Jika mujizat-mujizat yang kulakukan itu terjadi di Tirus dan Sidon, mereka pasti sudah lama bertobat dan insaf akan dosa-dosa mereka. Mereka akan memakai kain kabung dan menaruh abu di kepala mereka sebagai tanda pertobatan. Ketahuilah, pada hari penghakiman, Tirus dan Sidon akan mendapat hukuman yang lebih ringan daripada kamu. Dan kamu, orang-orang Kapernaum,
Jangan pikir kamu akan diangkat ke surga. Tidak, kamu akan dibuang ke dalam tempat kematian. Jika mujizat-mujizat yang kulakukan itu terjadi di Sodom, mereka pasti sudah berhenti berbuat dosa, dan kota itu masih ada sampai sekarang. Ketahuilah, pada hari penghakiman nanti, kamu akan mendapat hukuman yang jauh lebih berat daripada yang dijatuhkan kepada Sodom. Yesus mengundang para pengikutnya istirahat. Kemudian Yesus berkata, "Aku memuji Engkau ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur karena Engkau merahasiakan hal-hal itu dari orang-orang yang pintar dan cerdas. Akan tetapi, Engkau menyatakannya kepada bayi-bayi. Ya Bapa, Engkau melakukannya seperti itu karena itulah yang menyenangkan hatimu. Bapakku telah memberikan segala sesuatu kepadaku. Tidak ada yang mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak ada yang mengenal Bapa kecuali anak. Hanya orang-orang yang dipilih untuk diberitahu oleh anak yang bisa mengenal Bapa. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah karena beban yang berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terimalah ajaran-ajaranku dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan mendapat ketentraman. Ya, sebab ajaran-ajaranku mudah, dan beban yang kuberikan tidaklah berat.